Jiwa bela diri tiran surgawi. Atau, Heavenly Tiran Martial Soul. Bab 48, kemunculan pertama gelombang energi. Ling Yisue versus Ling Feng. Setelah beberapa ronde lagi, pertarungan kelas berat dimulai. Ling Yisue, peringkat kedua di aula elit, menghadapi Ling Feng, yang menempati peringkat ketiga. Pertarungan ini secara alami sekali lagi menarik perhatian semua orang, termasuk Ling Yihang dan Ling Xiao, yang saat ini sedang dalam kemenangan beruntun. Ling Yisue. Ling Yisue. Ling Feng. Ling Feng. Dalam hal jumlah penggemar, Ling Yisue dan Ling Feng seimbang. Salah satunya adalah kecantikan yang sangat berbakat. Salah satunya adalah murid jenius di antara klan. Masing-masing memiliki penggemarnya sendiri. Jadi ketika mereka naik ke atas panggung, terdengar teriakan dan sorakan yang hampir gila dari penonton. Ling Yisue, kamu telah menolak cintaku berkali-kali, itu adalah penghinaan bagiku. Hari ini aku akan membuatmu benar-benar menyesalinya. Bagi Ling Feng, Ling Yisue adalah pasangan yang ideal di benaknya. Adapun Ling Yu, itu hanya pengganti. Sayang sekali Ling Feng bermaksud kejam, Ling Yisue tidak menganggapnya serius sama sekali. Duel hari ini, dia secara alami ingin balas dendam. Masalah emosional tidak bisa dipaksakan, apalagi aku hanya ingin berlatih sekarang. Ling Yisue berkata dengan ringan. Wajahnya tenang, seolah dia tidak menganggap serius provokasi Ling Feng. Tersedak. Pedang panjang Ling Feng keluar dari sarungnya. Pedang meniup pohon willow dengan angin, menggambar tanda pedang yang tidak beraturan, yang cepat dan lambat, membuatnya sulit ditangkap. Hal yang paling menakutkan tentang teknik pedang ini adalah tipuannya. Tepat ketika Anda mengira itu cepat, tiba-tiba melambat. Ketika Anda pikir itu lambat, tiba-tiba menjadi lebih cepat. Ling Yisue tidak berani lalai, dia mengulurkan kedua telapak tangannya, dan udara sedingin es menyembur keluar, seolah-olah udaranya membeku. Semua orang yang hadir bahkan tidak berani menarik napas. Bagaimanapun, ini adalah pertikaian antara kedua dan ketiga. Bang! Dalam sekejap mata, telapak tangan yang terbungkus es bertemu dengan pedang panjang berbahaya itu. Namun, setelah menyentuhnya dengan ringan, pedang panjang itu tiba-tiba berubah arah dan menusuk ke arah pinggang Ling Yisue. Tidak semua pertempuran adalah head-to-head. Pedang meniup pohon willow dengan angin, Ling Feng mungkin tidak sekuat telapak es, tetapi jauh lebih berbahaya daripada telapak es. Tapi Ling Yisue bukanlah orang yang mudah. Ketika pedang panjang menyerang, dia melangkah mundur dan dengan mudah menghindari serangan itu. Hei, Ling Yisue tidak mendapat dukungan dari keluarganya dan hanya mengandalkan usahanya sendiri. Jika dia tidak mengubah energinya menjadi api, dia mungkin kalah. Setelah puluhan gerakan, Ling Xiao menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia sebenarnya berharap Ling Yisue akan menang, tetapi dari kelihatannya, gerakan pedang Ling Feng benar-benar tidak bisa diremehkan, dan pedang panjang di tangannya juga merupakan harta karun tingkat biasa. Tapi Ling Yisue tidak bersenjata, yang dengan sendirinya merupakan kerugian. Di lapangan, Anda datang dan pergi, Anda telah memainkan ratusan serangan. Namun, tidak ada pihak yang terluka. Pedang Ling Feng tidak pernah menyentuh sudut pakaian Ling Yisue. Dan Ling Yisue juga tidak bisa menyakiti Ling Feng. Dalam hal seni bela diri saja, mungkin keduanya berimbang. Pertarungan dengan cepat menemui jalan buntu, dan seseorang di kursi wasit sudah memperhatikan waktu. Tapi sangat sulit bagi wasit untuk memutuskan siapa yang menang dan kalah dalam pertandingan ini. Karena keduanya jelas berimbang, tidak ada yang bisa menyakiti yang lain. Sepertinya itu hanya bisa seri. Semuanya, sepertinya pertandingan ini akan berakhir seri. Wasit kepala melihat orang-orang di sekitarnya dan berdiskusi. Belum tentu demikian, Feng Er belum menggunakan kartunya. Yang berbicara bukanlah wasit, melainkan Ling Shisan yang pernah berdiri di dekat kursi wasit di beberapa titik. Itu adalah ayah Ling Feng. Apakah ada kartu andalannya? Beberapa wasit terkejut, mereka tidak mengira Ling Shisan membuat pernyataan yang mengkhawatirkan. Pasti ada alasan untuk itu. Lihat, situasi di lapangan telah berubah. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, membuat semua orang melihat ke atas dengan tergesa-gesa. Di panggung kompetisi, situasi pertarungan benar-benar banyak berubah. Dengan sekitar 200 gerakan,
Ling Feng menghindari serangan telapak tangan Ling Yisue, lalu tiba-tiba mundur, dan tersapu dengan pedangnya. Pedang yang tampaknya biasa menembakkan energi pedang yang aneh. Suara mendesing. Ding. Baik. Meskipun Ling Yisue memblokir energi pedang, dia masih menembus pertahanan, dan sebuah lubang kecil ditembakkan melalui salah satu lengannya. Dengan geraman teredam, dia terbang keluar dari arena kompetisi. Gelombang energi. Ling Yisue menatap Ling Feng dengan ekspresi terkejut di matanya. Namun, itu hanya sentuhan kejutan. Lupakan saja, biarkan dia menang, gelombang energiku tidak bisa diungkapkan saat ini. Dia juga memiliki gelombang energi, dan lebih dari Ling Feng, tetapi dia memiliki idenya sendiri. Gelombang energi akan digunakan di final, tetapi tidak diperlukan sekarang. Itu mengubah energi menjadi gelombang energi. Pantas saja Ling Shisan begitu percaya diri, putranya benar-benar memadatkan gelombang energi. Di kursi wasit, semua orang terkejut. Meskipun ada banyak seniman bela diri di puncak seniman bela diri tingkat ketiga, sangat sedikit yang benar-benar dapat memahami bagaimana mengubah energi menjadi gelombang energi. Tanpa diduga, ada dua orang di aula elit ini yang telah memahami gelombang energi. Ling Shisan, putramu telah bersembunyi cukup dalam, dan dia hanya menggunakan energinya sampai sekarang. Bakatnya benar-benar luar biasa. Sepertinya dia akan mendapat tempat di 10 besar kompetisi tahun ini. Kepala wasit menghela nafas. Ling Shisan hanya tersenyum ringan dan berkata, penatua itu terlalu terkenal, anjing itu hanyalah orang yang kasar. Meski begitu, Ling Shisan tidak bisa menahan kegembiraan di wajahnya. Putranya Ling Feng baru berusia 15 tahun, dan pada usia ini dia bisa masuk 10 besar di Aula Genius, yang sudah sangat mengesankan. Ling Feng menang. Wasit mengumumkan hasil pertandingan. Aneh, kenapa rasanya Ling Yisue tidak menggunakan seluruh kekuatannya? Ling Xiao menyentuh dagunya dengan curiga, meskipun hasilnya sudah keluar, dia selalu punya perasaan. Ling Yisue masih lebih kuat dari Ling Feng, hanya saja dia menyembunyikan sesuatu. Ling Feng. Kemenangan atas Ling Yisue membuat popularitas Ling Feng untuk sementara waktu, bahkan melampaui Ling Yihang. Lagi pula, mereka yang menonton kegembiraan tidak tahu betapa menakutkannya Ling Yihang. Yisue, kenapa repot-repot? Apakah kamu akan menggunakan gelombang energimu untuk berurusan denganku? Ling Yihang muncul di sebelah Ling Yisue di beberapa titik, dan bertanya dengan samar. Tidak, aku cuma mau lebih bisa diandalkan di final. Sekarang setelah ditemukan, Ling Yisue tidak menyembunyikannya. Jangan khawatir, Ling Feng, aku akan mengurusnya. Ling Yihang hanya mengatakan sesuatu dengan ringan, lalu memejamkan mata lagi. Sepertinya tidak ada kontes di lapangan yang bisa membangkitkan minatnya lagi. Ling Feng menatap Ling Yihang, tiba-tiba merasa bosan, lalu menatap Ling Xiao, dengan jijik dan dendam di alisnya. Yang berikutnya adalah kamu, Ling Xiao. Kakak Feng, kamu luar biasa. Sebelum Ling Feng bisa mundur, Ling Yu benar-benar melompat ke atas panggung dan melemparkan dirinya ke pelukan Ling Feng, lalu menatap Ling Xiao dengan mata provokatif. Sepertinya mengatakan, jadi bagaimana jika kamu mengalahkanku, saudaraku Feng akan membalaskan dendamku. Ling Xiao hanya tersenyum ringan. Cukup bodoh untuk berpikir bahwa jika Anda memadatkan sedikit gelombang energi, Anda dapat menekan saya. Anda hanya memenuhi syarat untuk memaksa saya menggunakan seni banteng iblis, kekuatan banteng berani. Tapi, pedang meniup pohon willow dengan angin milikmu cukup bagus, aku akan bermain denganmu nanti. Permainan berlanjut, dan setelah Ling Yisue kalah, hanya ada 3 orang yang terus menang beruntun, yaitu Ling Yihang, Ling Feng dan Ling Xiao. Di mata semua orang, Ling Xiao hanyalah sebuah sampah. Ling Yihang dan Ling Feng adalah kembar tak tertandingi dari aula elit, dan duel mereka pasti akan menjadi yang terakhir.